Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati teman-teman di Komisi 3, yang saya hormati juga Pak Mahfud MD, kemudian juga Kepala PPATK, dan juga jajaran yang ada di ruang rapat ini. Sebenarnya saya nggak mau bertanya Pak Mahfud, tapi saya terkejut Pak ketika Pak Mahfud tadi di ending pernyataan mengatakan begini Pak. Kasihan Bu Sri Mulyani. Apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani di depan Komisi 11 itu tidak berdasarkan fakta. Apakah benar Pak Mahfud menyatakan begitu tadi? Kalau tidak salah kita bisa putar ulang. Benar ya? Ini ada dua hal nih Pak. Pak Jokowi percaya Menko Polhukam. Saya yakin juga Pak Jokowi percaya Sri Mulyani. Berarti ini yang bohong siapa ini? Menurut Pak Mahfud, ya Pak Mahfud yang benar. Bu Sri Mulyani bicara tanpa fakta. Coba kita tanya ke Bu Sri Mulyani, mungkin Pak Mahfud, mungkin ya, Bu Sri Mulyani juga akan bilang seperti Pak Mahfud sampaikan. Pak Mahfud bicara tanpa fakta. Saya yang benar, kira-kira begitu lah Pak Mahfud. Bisa terima Pak ya. Jadi ini perlu teman-teman di Komisi 3, saya kira ini bukan persoalan yang ecek-ecek ini ya. Ini persoalan serius buat saya. Ketika Pak Mahfud 8 Maret menyatakan ada 300 triliun transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan, perlu kita bold ini ya. Yang kemudian ada saut bersaut yang agak bergeser lah. Jadi gara-gara statement itu damage-nya is done gitu lah, kira-kira gitu. Kenapa begitu? Mantan Ketua PBNU menyampaikan bahwa seolah-olah mengajak gitu ya, kalau ini yang terjadi di pajak, karena momentum atau statement Pak Mahfud itu tidak terlalu jauh dengan kasus yang sedang ramai dibicarakan. Opini publik pasti Pak Mahfud mengarah ke pajak, pasti itu, nggak mungkin tidak. Sehingga di media sosial saya lihat banyak sekali ajakan untuk memboikot pajak. Ini yang saya baca. Ini kan sudah ada kegaduhan ya menurut saya yang perlu kemudian diluruskan. Kemudian Pak Mahfud MD ketika rapat dengan PPATK, saya sengaja tidak bertanya Pak. Kenapa? Karena saya anggap sudah anti klimaks. Kenapa saya menyimpulkan begitu? Saya menjadi clear ketika Pak Mahfud, Kepala PPATK, Bu Sri Mulyani memberikan keterangan pers, Pak. Saya anggap sudah selesai itu. Jadi nggak ada gunanya Komisi 3 memanggil Kepala PPATK waktu itu. Dan saya juga bertanya-tanya, sebenarnya tujuan kita manggil Pak Mahfud MD ini untuk apa? Kesimpulannya apa? Kalau memang apa yang kita maui sebenarnya kan bagaimana membuat terang 349 triliun itu. Terangkah 349 triliun itu? Belum terang Pak. Nggak ada yang terang tadi yang sampaikan. Yang Bapak bilang agregat tadi. Belum clear. 349 triliun itu apa yang terjadi? Belum ada Pak, kita belum tahu. Karena itu ini perlu tindak lanjut menurut saya yang kemudian memang benar harus clear 349 triliun itu. Pertanyaan saya kemudian adalah, kalau buat saya Pak, saya mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud, membuka data ini seluas-luasnya biar publik juga tahu Pak. Tapi kan publik sekarang sampai hari ini hanya tahu bahwa ada 349 triliun transaksi mencurigakan.
Tapi seterusnya nggak ada apa yang harus dilakukan gitu. Yang lebih penting adalah bagaimana penegak hukum, polisi, jaksa, KPK dan juga BPNS ya, itu menyelidiki apa yang disampaikan, data-data yang disampaikan oleh PPATK di ruang yang semestinya gitu ya. Apa yang maksud saya ruang semestinya adalah ya dalam proses penyidikan. Yang berikutnya, Pak Mahfud, saya awam hukum Pak. Saya jauh pengetahuannya dengan Pak Mahfud yang profesor di bidang hukum. Tapi saya punya pengalaman kerja di lembaga yang ngurusi soal hukum Pak. Sehingga ketika ada statement, ada transaksi mencurigakan, TPPU bukan korupsi. Udah disimpulkan bukan korupsi. Irjen di Kemenku menyatakan itu bukan korupsi. Siapa sebenarnya yang berhak menyatakan itu bukan korupsi atau korupsi? Sepanjang yang saya tahu, TPPU itu ada namanya pidana asal. Saya mohon dikoreksi Pak Mahfud, saya awan hukum. Jadi ada pidana asal, predikat kramnya itu harus ada. Ini TPPU atau bukan. Nah, pidana asal itu bisa berasal dari korupsi. Jangan disimpulkan tidak ada korupsi di sana. Jadi Pak Mahfud, saya ingin tahu apa dasarnya dari pernyataan bahwa 349 triliun itu bukan korupsi. Yang terakhir, Pak Mahfud, ya saya memahami apa yang ada di perasaan Pak Mahfud ya, sehingga di awal tadi agak ada emosi ya. Saya memahami itu. Mungkin Pak Mahfud setelah mendengarkan apa yang terjadi ketika ada rapat Komisi 3 dengan PPATK. Tapi saya mengingatkan pada kita semua, apakah itu anggota DPR Komisi 3 maupun yang di depan kita ini, Menko Polhukam, Kepala PPATK, semua itu punya kotoran Pak, punya sisi gelap. Mungkin ketika kita berkuasa tidak ada yang berani mengusik-usik itu. Saya alhamdulillah oleh Allah SWT diberi kesempatan bekerja di lembaga yang saya jadi tahu banyak Pak tentang kotoran-kotoran orang lah, kira-kira begitu. Tapi itu saya simpan saja gitu. Jadi saya meminta teman-teman di Komisi 3 jangan mengancam-ancam, Pak Mahfud juga jangan mengancam-ancam juga. Karena sekali lagi menjadi anggota DPR cuma 5 tahun, itu pun kalau nggak di PAW, gitu kan. Jadi Menko Polhukam juga gitu Pak Mahfud. Belum tentu 5 tahun loh. Kalau di reshuffle, apalagi ada rame-rame begini. Pak Jokowi, saya pernah di Pak Jokowi Pak. Saya pernah jadi juru bicara Pak Jokowi. Pak Jokowi itu paling nggak suka sama menteri yang berdebat di luar Pak. Langsung di reshuffle sama dia. Tentu saya berdoa dan saya mengagumi Pak Mahfud. Pak Mahfud tidak di reshuffle gara-gara ini. Begitu Pak Beni ya. Amin. Karena saya mengenal betul Pak Mahfud ini orangnya lurus, sangat berani. Tadi seperti Pak, tolong jangan diganggu toh. Pak Ketua, tolong hormati saya dong. Saya belum selesai ngomong ini. Udah nggak adil kanan kiri, sekarang saya dipotong lagi. Jangan begitu Ketua. Kita harus menghormati tamu kita juga. Kalau kita sedang ngomong, kemudian rame itu kan nggak elok lah. Nah, ini publik Pak Mahfud, publik kalau saya pahami lihat di media sosial itu semua mendukung Pak Mahfud Pak.
Saya juga mendukung Pak Mahfud. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu sejalan dengan apa kemauan publik ya. Bongkar aja. Pak Mahfud saya pernah dengar juga bahwa sekarang ini Pak, korupsinya lebih gila dibanding Orde Baru. Pak Mahfud ini yang menceritakan, saya mendengar itu. Saya nggak tahu itu benar atau tidak, tapi saya menonton itu Pak Mahfud bicara itu. Lebih gila Pak dibanding Orde Baru. Zaman Orde Baru itu menteri, ini kata Pak Sarwono Pak ya, kita ulangi lagi nih. Zaman dulu menteri nggak ada yang korupsi, anggota DPR nggak ada yang ditangkepin KPK karena nggak ada KPK ya. Sekarang ditangkepi KPK. Jadi tapi sekarang lebih gila lagi. Ada jaksa yang ditangkap, ada polisi yang ditangkap, ada anggota DPR yang ditangkap. Yang tadi disinyalir oleh Pak Mahfud katanya ada yang Markus. Tapi makin parah dibanding zaman Orde Baru. Celakanya ketika ngomong begini, Pak Mahfud adalah Menko Polhukam yang seharusnya juga ikut memberantas korupsi itu. Saya sangat percaya bahwa Pak Mahfud dalam rangka memberantas korupsi ini sebenarnya Pak Mahfud mengungkap data-data ini. Mungkin Pak Mahfud sudah gatal betul ya, lihat penegak hukum ini kok nggak gerak gitu ya, kira-kira begitulah. Sehingga dia itu mengungkapkan. Saya masih menganggap bahwa Pak Mahfud adalah orang yang jujur, lurus, meskipun pernah jadi politisi juga tadi kata Pak Trimet. Jadi politisi itu sekarang kan persepsinya agak kurang bagus lah. Buktinya apa ya, itu tadi ketika ada rame-rame Komisi 3 dengan Pak Menko Polhukam, itu kalau kita baca komentar pembaca banyak yang membela Pak Mahfud. Sama sekali tidak ada maksud saya terutama untuk menghalang-halangi pengungkapan data. Saya malah setuju Pak. Bahkan undang-undang tadi yang Bapak sampaikan, undang-undang perampasan aset, saya tidak hanya 100% Pak Mahfud, tapi saya 1000%. Pak Jokowi sekarang Pak, itu didukung oleh 7 fraksi. Koalisi Pak Jokowi ini kuat betul ya. Kalau dia juga serius undang-undang perampasan aset, pasti jadi Pak. Mau bukti gak? IKN, Ciptaker, jadi juga Pak. Jadi perampasan aset itu saya hakul yakin akan kemudian mempermudah dan memperlancar pemberantasan korupsi di negara yang kita cintai. Yang kita semua prihatin Pak, emang korupsi ini luar biasa sekarang ini, di mana-mana ada, bahkan di ruang-ruang yang terhormat Pak Mahfud ada korupsi. Di ruang-ruang yang sepi dan agak remang-remang ada korupsi. Hakim Agung ditangkap, Ketua MK ditangkap Pak. Saya dulu TikTok tuh sama Pak Mahfud, kalau Pak Mahfud masih ingat ya. Saya mengagumi Pak Mahfud Pak, dulu. Sama Pak Benny, dulu saya kagum betul waktu Ketua MK itu luar biasa Pak Mahfud. Nah karena itu saya ingin, pertanyaan saya cuma satu tadi itu Pak, yang soal definisi tadi, diksi itu. Saya agak bingung Pak, dengan pernyataan termasuk pernyataan Kepala PPATK itu. Siapa yang bisa menyimpulkan TPPU? Bukan PPATK Pak. Dulu saya menyebut data PPATK itu semacam raw material ya, yang bisa digunakan oleh penegak hukum. Penegak hukumlah yang kemudian memutuskan, oh ini terjadi tindak pidana apa, korupsi, kemudian lanjut ke TPPU. Jadi bukan kemudian data yang bersifat analisis itu disimpulkan sebagai dugaan TPPU. Masih jauh Pak. Ini ada Pak Kabar Eskrim, saya kira Pak Kabar Eskrim juga setuju Pak ya dengan pernyataan saya kan. Benar kan Pak omongan saya? Terima kasih. Karena itu Pak Mahfud,
Saya hanya itu, saya sepenuhnya Pak mendukung langkah-langkah yang Bapak sampaikan. Sekali lagi saya mengingatkan pada kita semua di ruangan ini jangan saling ngancam. Ya, yang lurus itu kata teman saya hanya penggaris Pak. Semua yang ada di ruangan ini pasti punya Pak kotoran-kotoran yang menempel. Dan saya diberi anugerah sama Allah SWT banyak mengetahui itu gitu. Nah, tapi saya kan tidak kemudian main ancam juga. Jadi anggota Komisi 3 jangan mengancam juga. Pak Mahfud juga jangan. Ini Pak di media ini langsung ada judulnya Pak. DPR Markus. Mahfud MD .2 DPR Markus. Ini orang kalau baca judul doang kan damage lagi nih Pak. Sudah persepsinya jelek. Saya sekarang jadi politisi juga. Jadi kena juga. Padahal saya nggak ngapa-ngapain juga Pak Mahfud. Jadi ini tolonglah semuanya ini ya. Jangan main ancam-ancam gitu lah. Jangan juga mengancam Pak Mahfud. Saya tahu Pak Mahfud ini. Dia akan rela meninggalkan jabatan dan bahkan nyawanya dipertaruhkan untuk harga diri Pak Mahfud. Dulu. Enggak dulu. Ya, jangan diinterupsi. Kalau anggota ngomong nggak boleh diinterupsi Pak. Ada tatibnya itu. Jadi tolong beri kesempatan. Saya nggak pernah interupsi anggota ngomong. Jadi biarkanlah kita ngomong. Kan semua dikasih kebebasan ngomong. Nah, jadi saya biarkan saya ngomong sampai hati saya lega Pak. Jadi sekali lagi mari kita bersama saling mendukung kerja-kerja yang dilakukan oleh Pak Mahfud dan juga jajaran, karena Pak Mahfud saya yakin niatnya baik untuk mengurangi korupsi di Indonesia. Begitu juga Pak Mahfud, anggota Komisi 3 itu juga berniat baik Pak. Tidak ada yang menurut saya sih, saya nggak tahu kalau di dalam hati orang ya, saya nggak tahu. Tapi menurut saya nggak ada lah yang mengancam-ancam. Dan saya alhamdulillah tadi senang sekali dengan Pak Mahfud setelah agak emosi, kemudian ayolah kita mencari jalan yang terbaik, seperti lagu Ku Cari Jalan Yang Terbaik gitu. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi